Jumpa lagi dengan petani muda. Kali ini saya sedang berada di pekarangan yang akan kita tanami pohon apokat. Untuk lahan yang kita buka, lebarnya adalah 12 meter, panjangnya ini adalah 40 meter ya. Saat ini para tukang-tukang sedang membersihkan lahan dari rumput-rumput yang liar ini, yang tingginya cukup lumayan ya. Ini kita bersihkan semuanya dari rumput-rumput ini. Tidak usah menggunakan tidak usah dicangkul, cukup dibabat bagian atas saja, tidak masalah ya. Cukup dibabat bagian atas sehingga lebih cepat. Untuk pohon yang kita tanam ini ada 18 pohon yang sudah kita siapkan. Jenisnya adalah Marcos dan Alligator. Karena jenis ini sering dicari oleh para konsumen karena buahnya besar-besar ya. Buahnya besar-besar, bisa lebih 1,5 kilo untuk satu buah ya. Cukup lumayan besar sehingga sering dicari para konsumen. Maka ini kita tanam jenis ini. Setelah bersih ya, cukup bersih, maka ini mulai kita keduk ya. Kita letakkan batang-batang pohonnya di tempatnya, sudah kita ukur, kita kasih jarak. Lalu ini para tukang sudah mulai membuat lubang untuk penanaman. Nah, seperti ini. Penanaman seperti sudah lubang, ada 18 pohon. Ada 18 pohon. Ukurannya sebagai berikut. Untuk ke sampingnya 3 meter, kurang lebih 3 meter ya, minimal 3 meter, lebih sedikit diperbolehkan, tapi minimal 3 meter yang paling ideal. Sedangkan ke belakangnya ini 6 meter ya. Memang lebih kita buat lebih panjang, 6 meter, dipergunakan untuk supaya saat pohonnya besar itu daunnya tidak terlalu berbenturan ya, tidak terlalu berbenturan, sehingga punya celah ya, punya celah untuk pertumbuhannya ya. Ke belakang 6 meter, ke samping 3 meter ya, ke samping 3 meter. Nah, ini musim hujan sehingga sangat bagus untuk kita menanam, karena kita sementara tidak membutuhkan penyiraman mandiri, cukup kita mengandalkan air hujan karena pada bulan Desember masih musim hujan. Nah, ini dalamnya ini 20 cm, panjang dan lebarnya ini sama-sama 40 cm ya, sama-sama 40 cm ya. Kalau sudah kita siapkan, lubangnya sudah siap, maka sebelum kita tanam kita masukkan furadan ya, 1 genggam sudah cukup, kita taburkan secara merata. Yang bertujuan furadan ini, kalau tidak ada furadan bisa kapur ya, bisa kapur, furadan atau kapur bisa. Nah, bertujuan untuk membasmi mungkin ada cacing, ada semut, ada embut atau apa saja yang mengganggu, ini bisa mati ya. Nah, sebelum kita uruk tanahnya, maka ini kita lepas dulu, kita buang dulu polybagnya atau plastik penutupnya, harus dilepas ya, biar cepat akar tadi bisa bertumbuh ya, akarnya bisa bertumbuh keluar sehingga pertumbuhan lebih sempurna. Ini harus kita lepaskan ya, harus kita lepaskan seperti ini. Nah, kita lepaskan supaya pertumbuhan nanti lebih cepat dan sebenarnya tidak terganggu plastiknya tadi atau polybagnya ya. Ini seperti ini posisi diusahakan berada di tengah-tengah ya. Nah, ini antara polybag dan bagian tepi itu masih ada jarak ya, itu ada jarak mungkin ada 15 cm ya.
ya. Ya itu memang sangat dibutuhkan. Nah ini yang dimasukkan tanah-tanah gembur ini, tanah-tanah gembur yang dimasukkan tanah gembur dengan tujuan apa? Supaya akar-akar yang keluar yang pertama nanti, akar yang keluar dari batang tadi ini tidak masuk pada tanah yang keras. Kalau masuk pada tanah keras dimungkinkan ya mengganggu agak lambat pertumbuhannya. Sehingga ini yang keluar nanti begitu akarnya keluar langsung pada tanah yang gembur, sehingga mudah menyerap akar tadi, sehingga sangat cepat pertumbuhannya. Itu harapan seperti itu. Jadi dibuat selisih atau sisa ya antara pohon dengan lubangnya tadi. Nah, kita kembalikan tanah-tanah yang kita naikkan tadi. Ya, kita tempatkan di tengah-tengah, lalu kita uruk ya, kita uruk. Nah, nanti setelah kita tanam sudah bagus, maka pada antara pohon itu kita nanti akan tancapkan ranting atau bambu ya, kepring atau bambu di pinggirnya pohon tadi, lalu kita tali dengan rafia ya. Jangan menggunakan kawat, cukup menggunakan rafia, ditali seperti ini. Lah ini ada rafia, ada batang pohon yang mati, kita talikan seperti itu dengan tujuan supaya kena angin, ini kan rentan dengan patah ya, kalau kena anginnya kencang ya, supaya tidak patah maka kita masukkan ya ada ranting atau bambu mati untuk penguatnya. Nah, saya kira seperti ini, posisinya sudah bagus ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin akan menanam pohon alpukat.